Hai Teknoza, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. So, ini dia Samsung Galaxy A54 5G, smartphone premium mid-range dari Samsung yang udah kurang lebih sekitaran 2 mingguan ini nemenin saya beraktivitas sehari-hari, mulai dari sekedar sosmedan, terus ada produktivitas, kamera, sampai juga ke gaming performance. Buat teman-teman semuanya yang mungkin naksir sama smartphone ini, tapi ngerasa masih pengen maju atau mundur, atau bahkan takut nggak sesuai sama ekspektasi yang udah diceritain sama banyak orang ataupun tech reviewer lainnya, silahkan pantau terus video ini dari awal sampai akhir, karena kita akan bahas kulik-kulik plus dan minus dari smartphone ini. Tujuannya supaya teman-teman bisa dapetin insight apakah ngebeli smartphone ini adalah keputusan yang tepat sesuai budget dan kebutuhan, atau mungkin beralih ke smartphone yang lain. Dari sisi desain dan build quality material, A54 ini nggak ada isu ataupun komplain ya. Justru upgrade-nya signifikan dari Galaxy A52s atau A53 kemarin, karena sekarang dia udah balik lagi pakai backdoor kaca. FYI, dalam genggaman tangan, bodi smartphone ini ternyata cukup padat berisi. Bobotnya 202 gram, baterainya 5000 mAh, dan punya body ratio yang agak ngelebar. Feels-nya tuh dipegang kira-kira kayak iPhone 11 lah. Di A54 ini back covernya udah pakai kaca yang menempel lebih ke dalam frame body. Jadi ini tuh seharusnya punya daya tahan atau kekuatan nempel yang lebih baik daripada Galaxy A52s kemarin yang punya banyak banget isu backdoornya renggang. Jadi dengan gini proteksi IP67-nya bisa lebih terpercaya in case HP kita tuh nggak sengaja kena air. Oke, Galaxy A54 emang nggak punya jack audio, tapi kualitas dual stereo speakernya itu bagus pakai banget. Audio yang keluar terasa jernih, punya staging yang luas, terus tonjokan bassnya juga bisa kedengeran di telinga. Pokoknya salah satu speaker HP terbaik di kelasnya untuk saat ini. Oke, ngomongin soal layar, walaupun Samsung punya nama besar dan tradisi, tapi tetap aja ya, HP ini punya beberapa kekurangan soal layar. Pertama, rasio sekeliling bezelnya kalau serius diperhatiin ya ukurannya tuh masih gimana ya, cukup tebel ya. Ini emang nggak serta-merta jadi deal breaker, tapi ini tuh mengurangi estetika di mata dan bakalan jadi sasaran empuk buat para haters kalau mau dimenang-meningin sama HP lain di kelasnya yang rata-rata sekarang punya bezel yang jauh lebih tipis. Yang kedua, kalau disengaja dicari-cari, mata saya tuh ngelihat kalau diperhatiin dengan teliti, kalau layarnya nampilin warna putih atau abu-abu, bisa dilihat ada semacam noise kecil-kecil gitu. Saya nggak tahu apakah ini karakter layar AMOLED-nya ataukah nantinya bisa di-tuning ulang lewat software update. Yang jelas masalahnya emang nggak terlalu jadi deal breaker dan nggak ngaruh gimana-gimana ke penggunaan sehari-hari. Tapi sebenarnya ini cukup bikin mata penasaran. Di luar kedua masalah tadi, layar Galaxy A54 ini udah oke banget. Kekurangan di layarnya yang belum 10-bit color mungkin nggak terlalu jadi kelihatan di mata ya. Karena dia punya reproduksi warna yang pop-up dengan detail dan saturasi yang ekstra vivid. Aman banget buat nikmatin konten-konten yang memanjangkan mata, termasuk untuk YouTube dan juga streaming video lainnya, karena dia udah support sama video dengan format HDR. Dipakai di bawah terik sinar matahari juga sekarang udah kelihatan lebih jelas ya dibanding A series sebelumnya, karena brightness peak-nya itu bisa tembus dari 1000 nits. Respon layar sentuhnya so far aman, nggak ada kendala, dan bisa dibikin lebih responsif lagi. Tinggal aktifin fitur touch sensitivity di settingan layarnya. Refresh rate-nya bisa adaptif secara dinamis dari 60Hz ke 120Hz. Bisa jalan juga optimal di semua aplikasi third party seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Hal ini nggak bisa dilakukan banyak smartphone China. Ngebahas performa di HP ini, pastinya mata kita akan tertuju dan penasaran seperti apakah Exynos 1380 di pemakaian sehari-hari. Sekaligus ini jadi poin mendang-mending karena di range harga yang sama udah ada Snapdragon 782G dan Dimensity 7200 yang siap diajak berantem.
Kalau boleh jujur, secara angka benchmark, Exynos 1380 ini posisinya sesuai sama kelas harga yang dikasih. Berada di bawah dua kompetitor yang tadi udah saya sebutin. Skor Antutu versi 9 bisa achieve nyaris 520.000 poin atau selevel sama Snapdragon 778G di Galaxy A52s. Sebagai mantan A52s dan S21 FE, untuk dipakai daily driver ini rasanya tuh masih mirip-mirip sama kedua HP yang tadi saya sebutin ya. Galaxy A54 ini masih pakai SIM tray jenis hybrid, jadi in case storage-nya kurang, kita masih bisa tambahin lewat via memori eksternal sampai 1 TB. Kapasitas RAM-nya sendiri totalnya 16 GB, hasil gabungan sama virtual RAM 8 GB. Ada andil One UI 5.1 berbasis Android 13. Udah jadi jaminan ya kalau user experience menggunakan HP-HP Samsung itu mudah, menyenangkan, tanpa iklan, dan pastinya sat-sat. Intinya kalau buat fanboy Samsung ya One UI inilah nih yang jadi senjata ultimate buat ngelawan para haters dan jamaah kaum mendang-mending. Apalagi dukungan OS-nya ini udah dijamin banget sama pihak Samsung. Sampai Android 17 loh, sesuatu yang bikin Samsung jauh di atas kompetitornya. Itu pun masih ditambah lagi kalau kita bicarain soal ekosistem dari produk-produk Samsung yang ada seabrek-abrek. Soal One UI 5.1 ini, sementara saya baru nemuin bug di Game Booster Plus-nya aja yang belum bisa diaktifin. Padahal dulu waktu pakai A52s dan S21 FE nggak ada masalah. Mungkin ini cuma dioptimalisasi waktunya aja. Ngomongin soal gaming pastinya seru banget. Biar nggak pada bingung, saya to the point aja ya. Kalau kalian calon user yang mutlak naruh gaming performance itu di posisi paling atas dan menghiraukan faktor-faktor yang lain, ada baiknya Galaxy A54 ini sebaiknya ditaruh di pilihan kesekian. Karena saya yakin ya, kompetitornya tuh bisa kasih penawaran yang lebih baik soal gaming performance. Bukan rahasia lagi kalau chipset buatan Samsung ini kayaknya emang dianaktirikan sama banyak developer game. Efeknya apalagi kalau bukan ya itu tadi, opsi grafis dan frame rate yang nggak bisa terbuka sepenuhnya. Sebagai contoh, dua game populer yang ringan kayak Mobile Legends dan PUBG Mobile cuma bisa pakai setting menengah. Ya, nggak bisa pakai opsi rata kanan kayak chipset keluaran MediaTek ataupun Qualcomm sekalipun. Satu-satunya game yang masih saya mainin dan bisa rata kanan paling ya PUBG New State aja nih. Dia bisa support 90 FPS. Yang kedua, walaupun fabrikasi Exynos 1380 udah 5 nanometer, kenyataannya chipset ini masih belum optimal ngejaga peak performance ketika berhadapan sama panas dan juga throttling. Apalagi kayaknya Galaxy A54 ini nggak punya cooling system yang proper kayak di kompetitornya. Sebelum saya bahas Genshin Impact, bisa dilihat hasil CPU throttlingnya itu beda lumayan signifikan antara dites di ruangan ber-AC sama dites nggak AC. Selisih angkanya bisa sampai 15%. Tapi hasil di wildlife stress test ternyata juga bagus ya kalau ditesnya di ruangan ber-AC. Stability-nya bisa nyentuh hampir 98%. Dari sini karakternya kita bisa ketahuan pas mainin Genshin Impact. Settingan low 60 fps, rata-rata frame rate yang kita bisa dapetin batas atasnya 50 sampai 52 fps. Kalau mainnya di awal-awal dan suhunya di bawah 40 derajat Celcius. Kalau batas bawahnya kita bisa nyentuh 35 sampai 39 fps kalau suhunya mendekati 43 derajat Celcius. Selisih frame drop ini kita bisa kecilin dengan cara menonaktifin fitur Auto Manage Performance. Tujuannya supaya sistem UI-nya itu bisa toleransi ngebebasin limitasi FPS meskipun suhu smartphone bisa nyentuh sampai 45 derajat Celcius. Efek positifnya FPS-nya bisa tetap dijaga di atas 40 FPS, tapi sisi negatifnya ini nggak bagus untuk daya tahan smartphone di pemakaian jangka panjang. Apalagi kalau garansinya udah habis. Takutnya nanti ada kejadian matot atau istilahnya tuh kayak overheat ya. Ini harus karakter yang dipahamin untuk smartphone yang bukan hardcore gaming. Kalaupun tetap maksa pengen dapetin gaming experience yang terbaik, penggunaan cooler fan tambahan adalah solusi yang sangat direkomendasiin. Kalau mau bandingin sama Galaxy A52s yang pakai Snapdragon 778G, ya sebenarnya feels-nya kurang lebih sama. Bahkan untuk FPS di awal, main Genshin Impact ini FPS-nya justru bisa start lebih baik
lebih dari 50 fps. Untuk masalah daya tahan baterai, saya bisa bilang 5000 mAh-nya tuh standar aja ya. Nggak irit banget, tapi nggak boros banget. Contoh ya, mainin Genshin Impact nyaris 2 jam full wifi, baterainya kepake nyaris 30%. Contoh lain, nonton Netflix 2 jam, baterainya kepake 10%. Kalau dipakai harian sambil sesekali ngegame ringan ya, SOT-nya tuh aman ya, bisa 6 jam dan bisa bertahan seharian dari pagi sampai malam. Kalau tanpa gaming malah dia tuh kadang-kadang bisa tembus 2 hari. Sayang ya, urusan chargernya masih busuk banget Samsung ini. Outputnya cuma maksimal 25 watt dengan durasi ngecharge-nya itu 1 jam 25 menit, itu pun ya harus beli charger terpisah. By hardware, kamera Galaxy A54 ini tuh serem banget ya, berkat Sony IMX766 plus OIS di kamera utama. Apalagi algoritma processingnya Samsung biasanya jarang salah. Tapi untuk sementara ini ekspektasinya harap ditahan dulu. Kenapa? Dari yang saya rasain, Sony IMX766-nya kayaknya belum bisa ngeblend secara optimal sama AI software processingnya Samsung. Sebagai mantan pengguna Galaxy A52s dan S21 FE, saya bisa rasain kalau performa kamera Galaxy A54 ini nggak konsisten di beberapa kondisi. Misalnya, untuk white balance dan exposure value, itu terkadang suka masih ada miss di beberapa kesempatan. Padahal secara overall karakter kameranya emang mencoba untuk kasih tone color yang natural. Makanya foto-foto yang dihasilkan kesannya itu kayak kurang ngepop warnanya. Ini beda banget sama tuningan processing HP-HP keluaran dari BBK Group. Untuk dynamic range-nya termasuk oke, nggak terlalu wah tapi juga nggak di bawah standar. Detail dan ketajaman yang dikasih bisa dijaga dengan sangat baik, termasuk untuk urusan foto-foto skin tone manusia. Hasilnya juga mendekati yang sebenarnya, walaupun mungkin ya nggak 100% akurat. Hasil kamera ultrawide-nya masih cukup proper karena dia tuh punya resolusi yang cukup tinggi di kelas harga segini. Kualitasnya nggak jomplang kejauhan sama kamera utamanya dan masih sangat proper kalaupun harus di zoom atau dilakukan pixel peeping. Sedikit catatan, balik lagi ke kamera selfie yang sebenarnya udah cukup bagus dan lumayan tajam. Tapi dia tuh ada inkonsistensi soal exposure dan white balance juga. Kadang-kadang foto-foto selfie-nya itu suka kekuningan atau sedikit yellowish. Nah, kalau untuk foto-foto low light di sini emang kembali terbukti Sony IMX766 bisa ngebantu kasih hasil foto-foto malam yang terang sekaligus berhasil mempertahankan detail dan ketajaman dari objek. Yang jadi catatannya adalah soal noise-nya aja yang menurut saya tuh masih lumayan agresif kelihatan. Padahal ini tuh udah pakai night mode. Sekali lagi, Samsung punya PR banyak banget soal software processing di Galaxy A54 ini supaya benar-benar bisa memaksimalkan potensinya. Yuk Samsung, Anda bisa. Oke, buat yang penasaran video Full HD 60 fps-nya kayak gimana, hasilnya kayak gini nih. Masih ya, belum stabil banget, tapi juga ya nggak goyang-goyang banget juga. Terus dia bisa kita pindah ke kamera depan ya. Oke, ini kamera depan Galaxy A54 5G Full HD 60 fps. Perhatiin deh, ada perubahan-perubahan exposure gitu. Ini sedikit ganggu. Pokoknya kalau dia di langit atau sekitar yang agak warm gitu, dia suka fokus changing gitu, exposure changing ya. Tuh. Ya, perhatiin ya. Ini ada sedikit masalah yang harus segera diatasi di software kamera developernya. Oke, jadi ini dia Galaxy A54 5G ya, resolusinya di 4K 30 fps. Nggak stabil banget, mungkin nunggu update berikutnya. Dan kita bisa pindah ke lensa ultrawide. Nah, ini lensa ultrawide. Kita bisa balik lagi. Oke, ini ke lensa utama. Terus kita juga bisa pindah ke kamera. Ya, ini 4K 30 fps. HP
HP ini punya hype yang tinggi banget pas pertama kali dirilis, tapi dia juga punya kompetitor yang sama-sama kuat di range harganya. Sekarang ada Vivo V27 dan jangan lupa Raja 6 jutaan yang menolak tahtanya turun, ada Xiaomi 12T yang dapat nilai bagus pas di review. Sekali lagi, Samsung tetaplah Samsung, dia punya basis fanboy di kelas harga tersendiri, punya service dan user experience yang sulit tergantikan, dan khusus untuk Galaxy A54 ini saya ngelihat potensi kameranya masih belum optimal. Jadi perlu banget dikasih tuningan ulang sampai bener-bener matang. Saya yakin arahnya bakalan ke sana ya, mengingat ini adalah HP yang baru aja dirilis. Segini dulu aja video kali ini, pastiin kalian udah subscribe dan gak ketinggalan karena kedepannya kita bakalan banyak bermain sama smartphone dari Samsung ini. Sekian dan terima kasih. Hai, Teng bisa pamit dan stay pen out. Bye-bye.